Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang berbahagia masyarakat Kota Dumai, kali ini kita berjumpa lagi dalam program kerjasama Majelis Islamiyah Kemenak Kota Dumai dengan Dewan Kesenian Kota Dumai dan dalam acara KAIS S3, yaitu kajian Islam setiap Selasa sore. Nah, pada sore hari ini kita berjumpa dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa, yaitu salah satunya adalah Ustadz Seftari Arhab dan salah satunya lagi adalah Pak Ustadz Dinul Falhan. Nah, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mempersembahkan kita akan memohon penjelasan dari Ustadz Seftari Arhab, karena di dalam kajian ini Ustadz Seftari akan menyampaikan satu materi mengenai hidup adalah perjuangan. Kepada Ustadz Seftari Arhab, waktu dan tempat kita persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Hidup adalah perjuangan. Dalam sisi tertentu, kita di kehidupan dunia ini bagaikan sebuah arena pertarungan ataupun perjuangan. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu butuh yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Kenapa kita butuh perjuangan? Karena memang tidak ada yang instan. Seperti mudahnya kita membolak-balikkan telapak tangan. Tidak ada yang instan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan ingat, perjuangan, pengorbanan tidak akan mengingkari yang namanya hasil. Setiap kita bercita-cita ingin bahagia, tetapi juga harus kita terapkan yang namanya usaha dan kesungguhan. Seperti ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Diwanus Syafi'i, kumpulan bait-bait syair Imam Syafi'i yang berbunyi biqadaril kaddi tuktasabal ma'ali. Sejauh mana usahamu, maka segitulah yang kau dapatkan. Maka semakin kita bergerilya, semakin kita berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka hasilnya pun akan memuaskan. Tetapi jikalau sebaliknya ada orang yang berangan-angan ingin hidup sejahtera, bahagia, ya, ingin kaya, ingin sukses, tetapi hanya berupa imajinasi dan angan-angan saja, ini namanya adalah bohong, mustahil untuk tercapai. Ya. Kembali kita teringat juga syair yang pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ya. Tarjun najah lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Jikalau kamu ingin sukses, jikalau kamu ingin bahagia, jikalau kamu ingin jaya, lam tasluk masalikaha, tetapi engkau tidak buat jalannya. Mana jalannya? Where the way? Mana jalannya? Katanya ingin bahagia, tapi nggak ada jalan, nggak ada usaha. Bohong dong, ya Ustaz ya? Inna safinata la tajri 'alal yabas. Ingatlah kata Imam Syafi'i, sampan itu, perahu itu tidak akan bisa berlayar di atas daratan. Artinya apa? Kebahagiaan yang kau impikan, kesuksesan yang kau impikan, nggak akan pernah engkau capai, tidak akan pernah engkau dapatkan tanpa sebuah usaha. Kalau kita melihat, ya, selama ini mungkin kesuksesan kita itu makin jauh dari kita atau belum nampak hilalnya, ada caranya, yaitu dengan kesungguhan. Al-jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin wal jiddu yudna kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu, perjuangan itu mendekatkan sesuatu yang jauh. Kalau kita melihat kesuksesan kita masih jauh, maka dekatkanlah dengan kesungguhan.
Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin, dan kesungguhan itu, perjuangan itu membuka pintu yang terkunci. Kalau kesuksesan kita, kebahagiaan kita masih terkunci, bukalah dengan kesungguhan. Insya Allah kita akan bahagia. Dan kunci itu harus dimiliki oleh orang yang memiliki semangat tinggi, Ustaz. Iya, betul. Jadi ada ciri-ciri orang sukses ya. Orang sukses dengan orang gagal itu bedanya hanya satu, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Bedanya itu kalau orang yang sukses, dia selalu melihat peluang di balik masalah. Tetapi kalau orang yang gagal, dia selalu melihat masalah dalam peluang. Berarti selalu positive thinking. Ya, kita utamakan yang namanya positive thinking. Nah, begitu Ustaz. Nah, kesuksesan ini terbagi dua nih. Ada namanya kesuksesan berupa material, dan ada juga kesuksesan berupa spiritual. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan material ini ada dua jalan, Ustaz. Ada jalan putih, ada jalan hitam. Kalau kita maknai kesuksesan material ini bisa berupa jabatan yang tinggi, ya, atau punya rumah yang mewah, ya, punya tahta, punya mobil mewah, ini disebut dengan kesuksesan material. Nah, ada dua jalan, jalan putih, jalan hitam. Jalan putih adalah jalan yang sesuai dengan norma-norma syariat Islam, yang sesuai dengan aturan-aturan agama kita. Nah, kalau kesuksesan material ini kita capai, kita dapatkan dengan jalan putih tadi, maka insya Allah kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesenangan akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, kalau untuk mendapatkan kesuksesan material ini didapatkan dari jalan hitam, ya, dengan cara contohnya mudahana, ya. Mudahana ini menjilat pemimpin supaya bisa naik pangkat misalnya, biar mulus begitu kan, atau melakukan rasuah, menyogok, ya, menyogok bos supaya naik jabatan. Nah, hasilnya pun akan buruk, akan didapat berupa kebahagiaan yang semu saja. Kemudian ada juga kesuksesan spiritual. Inilah tujuan yang sebenarnya. Tujuan hidup, hakikat hidup yang sebenarnya adalah spiritual tadi. Di mana sebenarnya letak kebahagiaan itu, Ustaz? Letak kebahagiaan itu di hati kita. Banyak orang yang hartanya berlimpah, rumah mewah, ya, duit berlipat-lipat, tetapi hatinya nggak bahagia. Ini ada apa ini? Mungkin saat itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu terletak di hati. Kalau hati sudah bahagia, insya Allah dunia akan bahagia. Mungkin saja, Ustaz. Berarti itu yang dinamakan dengan menghindari sikap atau hal-hal yang istidraj gitu, Ustaz, ya? Iya, betul. Jadi, kita mendapatkan segalanya, namun hakikatnya yang di hati kita tidak memperoleh. Iya. Sungguh luar biasa sekali Ustaz Syarifari Harahap. Selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh Ustaz Dinul Falhan. Kepada Ustaz, kita persilakan Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustaz Asep Harahap. Alhamdulillah luar biasa sekali kajian yang beliau paparkan. Kemudian seluruh pemirsa kerjasama Dumai DKD dengan MDI, kemudian Kemenak Kota Dumai. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini semuanya membawa berkah daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tadi Al-Ustaz Asep sudah menyampaikan dalam rangka mencapai kesuksesan, ada syair yang beliau sampaikan tadi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha.
Dan di sini saya akan sandengkan dengan firman Allah. Wa anna haza siratim mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan cari lagi jalan selain jalanku. Kalau kamu cari lagi jalan selain jalanku, maka kamu akan tersesat. Ayat ini kita coba sandengkan dengan surat Taha. Wa man a'rada an zikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Di dalam kajian tafsir kita lihat zikri di sini bermakna Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Di ayat yang pertama wa anna haza siratim mustaqimah. Dan di dalam Al-Qur'an kita lihat setiap ada kata sirat selalu disambung oleh Allah dengan kata mustaqim. Tapi ada juga kata yang berarti jalan, sabil, tapi tidak selalu disambung oleh Allah dengan mustaqim. Berarti apa di situ? Ketika kita masuk siratal mustaqim, yakini di ujungnya akan keselamatan. Maka di dalam surah Al-Fatihah yang kita selalu ulang-ulang dalam salat, yang kita minta kepada Allah ini, bagaimana yang dikatakan Ustadz Asep tadi, kalau pengen kita sukses, ikutilah jalan Allah. Di mana jalan Allah itu sudah digariskan di dalam Al-Quran. Ini sejalan dengan momentum hijrah kita hari ini. Kita berada pada hari yang ke-6 di bulan hijrah. Hijrah itu bulan pertamanya adalah Muharram. Haram maknanya adalah larangan. Rasul katakan innal hijrata hisbatani. Kalau kamu pengen hijrah, laksanakan dua jalan. Yang pertama adalah antajura as-sai'at. Tinggalkan perbuatan sai'at. Sai'at itu maknanya adalah perbuatan yang kita kerjakan yang berujung kepada dosa. Kenapa itu harus ditinggalkan? Kata haram juga satu akar dengan kata ihtiraman, penghormatan. Tahun ini kita 17 Agustus berbarengan dengan Muharram. Kenapa Nabi katakan tinggalkan dosa? Ketika kita upacara bendera kita harus hormat. Apa hubungannya? Dia satu akar. Ihtarama, harrama, terdiri dari 3 huruf dasarnya. Ha, ra, dan mim. Satu akar kata. Apa maknanya di sini? Ketika sesuatu dosa kita perbuat, hilang kehormatan diri. Ketika hilang kehormatan diri, apakah kita sukses dalam pandangan manusia? Tidak. Justru sebaliknya. Maka Nabi katakan tinggalkan sai'at dulu. Ketika sai'at sudah kita tinggalkan, atuhajjir ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Dan ini yang disambut oleh Allah tadi, wa anna haza siratim mustaqim. Dekatkan diri kepada Allah, jalankan sesuai garis Al-Qur'an. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, hari ini terkadang umat menyangka sukses itu ketika dia punya rumah yang besar, ketika dia mempunyai kedudukan, ketika anaknya siap wisuda dan segala macam. Mungkin itu bahagia dalam pandangan dunia. Padahal kata Ustaz Asep tadi, bahagia itu letaknya di mana? Di sini. Rasulullah katakan, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinnan naf. Nabi ketika menyampaikan hadis ini dia tunjuk dadanya. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinnan naf. Kaya itu bukan terletak dari banyaknya harta, kata Rasul. Tapi kaya itu letaknya di mana? Gaya. Rasul tunjuk ke dadanya. Berarti apa? Kaya itu letaknya di sini. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasul, kebahagiaan itu setidaknya 3 hal yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sehatkan rohani kita. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Awalilah sesuatu kehidupan ini dengan kelapangan jiwa. Yang kedua apa? Wa mu'afan fi jasadi, sehatkan badan kita. Hari ini kita Dumai kembali Covid-nya naik lagi. Berarti apa?
Mungkin kita sudah menganggap selama ini ketika nol, kita anggap ini sudah hal yang biasa, padahal belum. Nah, jaga fisik kita. Dan yang ketiga adalah kuntu yaumi, ada harta. 3 ini nggak bisa dipisah. Tapi Rasul katakan yang pertama rohani dulu, yang kedua jasmani, yang ketiga harta. Tapi hari ini kadang-kadang orang terjebak harta dulu. Ketika badan tak sehat gimana cari harta? Iya. Badan sehat mencari harta, tapi jiwa tak tenang. Kalau bekerja jiwa tidak tenang, hasilnya tidak akan maksimal. Maka dari itu Bapak kaum muslimin, para pemirsa dimanapun yang berada, alhamdulillah luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Asep. Tapi kami di sini menekankan kembali apa yang disampaikan beliau tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa anna haza siratim mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, mari kita. Kalau pengen sukses dunia akhirat, jalanilah jalan Allah yang sudah dibentangkan siratal mustaqim. Dan Allah juga sudah mengingatkan melalui lampu kuning ayat ini. Wala tattabi'us subula. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan lagi cari jalan selain jalanku. Nah, ini yang beliau katakan tadi, pengen dapat jabatan, ambil jalan pintas, laksanakan sogok, selesai. Dunia kelihatannya dia sukses, tapi selama dia nikmati hasilnya dengan cara itu, dia akan bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai pengantar Pak Ustadz, mungkin itu dulu dari kami kembalikan kepada host. Masya Allah, luar biasa pemirsa yang berbahagia. Setelah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Dinul Falhan, melanjutkan dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Seftari Harahap tadi, bahwa di dalam hidup ini ada 3 hal yang harus kita selamatkan. Yang pertama adalah sehatkan rohaninya, kemudian adalah sehatkan badan kita, barulah kemudian perihal harta yang kita pikirkan di pemirsa semua. Nah, kemudian Ustadz yang berbahagia, ada beberapa problema yang sering terjadi di masyarakat kita. Terutama saya ingin menanyakan kepada Ustadz Seftari ini. Hal ini sering terjadi di kalangan anak muda sekarang, Ustadz. Mereka selalu beranggapan bahwa untuk usaha mereka itu hasilnya adalah materi. Setiap usaha hasilnya materi yang dicari. Mereka melupakan yang namanya ketenangan hati, seperti yang Ustaz katakan tadi, rohani gitu saja. Nah, bahkan saat mereka telah mendapatkan sesuatu itu, mereka masih ngerasa belum mendapatkan apa-apa, Ustaz. Apakah itu karena mereka tidak memiliki sifat qanaah, atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya kepada kita dan pesan-pesannya untuk anak muda terutama, dan bahkan untuk kita semua yang melihat tayangan ini, Ustaz. Iya. Silakan, Ustaz. Jadi di dalam kita berusaha, ya, baik itu usaha apapun itu, barengi juga dengan doa. Itu hal yang sinkron, ya. Hanya sinkron. Jadi banyak orang yang memang terlalu ambisi dan terlalu memprioritaskan harta. Iya. Namun di sisi lain dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dia yang menjadi hak Allah. Nah, jadi kita teringat perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi manusia itu menjadi 4. Ada manusia yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ini yang beruntung. Dia usaha, ya. Untuk menggapai hidup di dunia dia perlu usaha, ya betul. Tetapi juga dia barengi dengan doa, ya, dengan sholat juga. Bukan berarti hanya mengedepankan dunia saja lalu dia meninggalkan akhirat, begitu kan? Nah, ada juga orang yang sukses di dunia namun di akhiratnya bangkrut, menghalalkan segala cara untuk memajukan usahanya itu, ya bisa jadi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, begitu kan? Nah, ini yang menjadi masalahnya, menghalalkan segala cara dan bahkan menghilangkan keberkahan dari usahanya itu dengan cara tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, itu terus berlanjut sampai penghasilan yang dia dapatkan, ya, dengan cara yang begitu, Ustaz. Iya, seperti itu. Luar biasa, Ustaz, ya. Jadi untuk teman-teman semua,
perlu diketahui bahwa yang namanya ikhtiar itu ada tawakal. Jadi kita tidak bisa selalu mengedepankan perihal dunia dengan melupakan perihal akhirat gitu. Agar hasil yang kita tuai juga menenangkan di dalam kehidupan kita begitu. Nah, kemudian tadi Ustadz Dinur Falhan SAG juga menjelaskan bahwa dengan cara sogo suap menyuap begitu kan, ini tuh kerap terjadi dan hal itu menjadikan orang jauh gitu Ustadz ya. Nah, pesannya Ustadz untuk kita semua agar selalu menimbang kembali sebelum melakukan sesuatu itu, karena orang apabila telah dihadapkan dengan hal yang menggiurkan, apalagi perihal dunia Ustadz, mereka tahu teorinya adalah salah, namun lebih berat ke yang salah itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Oke, terima kasih. Dalam rangka menjawab yang ditanyakan tadi, tinggal lagi kita menata keseimbangan hidup. Keseimbangan ya. Kenapa kita harus pandai menata keseimbangan hidup? Sebab ada dua hal yang selalu membuat seseorang itu selalu tergelincir. Yang pertama adalah maradus syahwat, penyakit karena dorongan nafsu. Letaknya nafsu di mana sini? Baik nafsu perut maupun nafsu di buah perut. Ini yang selalu membawa seseorang itu kepada sesuatu yang salah. Yang kedua adalah maradus subhat. Subhat itu keraguan-raguan. Letaknya di mana? Di pikiran. Yang banyak membuat orang salah adalah pikiran dan syahwat. Kita lihat hari ini yang disampaikan tadi. Ketika orang menyogok, bukan tak tahu dia itu hukumnya haram. Berarti apa? Marah di subhatnya ada, tahu. Tapi kenapa? Didorong kebutuhan syahwat di bawah. Nah, untuk pengendaliannya mana? Subhat letaknya di kepala, syahwat letaknya di bawah. Untuk mengendalikan yang dua ini harus dikendalikan yang di tengah tiga. Kaki meja kalau sudah tiga, kokoh dia Pak Ustadz. Ketika orang memasak, tungkunya itu kan harus tiga. Iya. Kakinya itu tak tergoyahkan. Yang di tengah itu adalah kompasnya. Jadi jadikan kalbu itu sebagai kompas. Rasa itu kan letaknya di sini. Rasa sakit, rasa senang, rasa segalanya tempatnya di sini. Mengatur yang di atas dan di bawah. Tinggal lagi mana yang kuat di dalam diri kita. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syam dikatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kata Allah, ke dalam diri manusia fujur dan takwa, kebaikan dan nafsu. Berperanglah di situ. Ketika nafsu yang naik, kemudian takwanya rendah, maka yang berjalan apa? Maradus syahwat dan subhat. Tapi ketika takwanya naik, syahwat dengan subhatnya akan hilang. Caranya bagaimana? Perbanyak ibadah. Ibadah itu kan untuk menguatkan ketakwaan, menaikkan takwa, kemudian merendahkan nafsu. Ketika takwa yang sudah berjalan di depan selesai, alhamdulillah aman. Dalam hidup kita, apalagi sekarang kan krisis. Karena lagi krisis semua. Pertama, krisis kesehatan berimbas ke ekonomi. Tidak hanya ekonomi, pendidikan juga hancur hari ini. Caranya bagaimana? Solusinya adalah tata keseimbangan dalam diri kita. Porosnya apa? Porosnya yang beliau sampaikan tadi, Ustaz Asep sampaikan, spiritualnya harus dikokohkan. Ketika kita keluar rumah, niat kita mau kemana? Barengi dengan spiritual, baca doa keluar rumah, berlindung daripada Allah, terhindar dari musibah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selesai masalah. Nah, jadi itu Pak Ustaz gambarannya. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali penjelasan berbahagia, sangat jelas sekali yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita, dan hal ini kiranya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada dua hal yang membuat kita itu selalu condong kepada hal yang tidak baik. Salah satunya adalah nafsu, maradus syahwat, dan yang kedua adalah maradus subhat. Nah, semoga kita semua bisa menghindari hal ini dan dengan cara memperbanyak ibadah dan menguatkan hati untuk selalu
selalu menjadi poros yang terbaik gitu Ustadz ya. Yang sungguh luar biasa sekali. Mungkin untuk pertemuan di sore hari ini di acara KAIS S3 kita, kajian Islam setiap Selasa sore, ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kalam kita terlebih dahulu terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa, berbahagia, semoga sehat selalu Pak ya, dan semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali ya. Amin.